Gejala yang bisa muncul pada saat pasien mengalami kondisi pembesaran prostat jinak, yang pertama adalah gangguan fungsi berkemih. Bisa pada saat berkemih pasien harus mengedan, bisa saja aliran atau pancaran urin atau air kencing itu tidak lancar, bisa terjadi kencing yang menetes, atau yang paling sering juga itu kencing berulang kali di malam hari. Halo Sobat Sentra, saya Dr. Laude Udana Siregar, spesialis urologi dari Sentra Medica Hospital Cikarang. Pada Sentraskop kali ini, saya akan membahas mengenai topik pembesaran prostat jinak atau BPH. Pembesaran prostat jinak atau BPH itu adalah kondisi di mana terjadi peningkatan volume pada kelenjar prostat yang ada pada laki-laki. Nah, pada saat pembesaran ini terjadi, maka bisa muncul gangguan pada saluran kemih seorang pasien. Gejala yang bisa muncul pada saat pasien mengalami kondisi pembesaran prostat jinak, yang pertama adalah gangguan fungsi berkemih. Bisa pada saat berkemih pasien harus mengedan, bisa saja aliran atau pancaran urin atau air kencing itu tidak lancar, bisa terjadi kencing yang menetes, atau yang paling sering juga itu kencing berulang kali di malam hari. Secara tidak langsung BPH bisa mempengaruhi kesuburan. Jadi pada saat pembesaran prostat itu mencapai kadar atau level tertentu, maka aliran sperma itu akan menjadi terhambat dan secara tidak langsung akan mempersulit pasien apabila ingin berhubungan suami istri atau ingin memiliki keturunan. BPH sendiri bukan merupakan suatu kanker atau keganasan. Ada penyakit lain yang memang terjadi pada kelenjar prostat, yaitu kanker prostat, dan itu hanya bisa dibuktikan baik dengan pemeriksaan darah atau pemeriksaan kanker secara khusus yang dinamakan PSA, atau dengan biopsi atau pengambilan jaringan atau daging dari prostat tersebut dan diperiksa di laboratorium patologi anatomi. Untuk penyebab BPH sendiri, yang pertama adalah peningkatan kadar testosteron. Secara lama, maka bisa menimbulkan pembesaran pada kelenjar prostat tersebut. Maka itu, pembesaran prostat jinak ini biasanya sering terjadi pada pasien di usia lebih dari 50 tahun. Cara untuk mendiagnosa BPH yang pertama bisa dengan anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik dengan cara kita melakukan colok dubur atau rectal touche, kemudian bisa dibantu juga dengan pemeriksaan penunjang tambahan seperti misalnya USG. BPH bisa disembuhkan, akan tetapi selama pasien ini masih hidup, maka ada kemungkinan prostat itu bisa kembali tumbuh dan berkembang dan membesar lagi. Kenapa? Karena selama pasien tersebut masih hidup, maka produksi hormon akan tetap terus berjalan, dan hormon testosteron itulah yang memberi makan kepada si prostat tadi, maka bisa tumbuh dan berkembang lagi. Pada penderita BPH ada dua pilihan terapi. Yang pertama bisa dengan pengobatan, dan yang kedua adalah dengan tindakan operasi. Jadi demikian Sentraskop kita kali ini. Apabila ada pertanyaan mengenai pembesaran prostat jinak atau BPH, silakan tulis di kolom komentar atau datang berkonsultasi di Sentra Medica Hospital Cikarang. Sampai jumpa.